Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nuril Fadilah, NIM 89 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian B. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Stochastic Frontier Analysis of the Technical Efficiency of Smallholder Maize Farmers in Central Province, Zambia. Jurnal ini termasuk kepada Journal of Agriculture Science, volume 6 dan halaman dari 108 hingga 118. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2014. Penulis jurnal ini adalah Susan Chiona, Thompson Kalinda, dan Jelson Tembo. Subjek pada penelitian ini adalah petani jagung di Provinsi Tengah Zambia. Tujuan analisis ini adalah untuk memperkirakan efisiensi teknis dan juga menentukan faktor-faktor khusus sosioekonomi dan pertanian yang mempengaruhi efisiensi teknis dalam produksi jagung di kalangan petani kecil di Zambia. Metode yang digunakan adalah mengambil sampel yang diterapkan dalam survei ini paralel dengan metodologi Kantor Pusat Statistik atau CSO nasional. Proses pengambilan sampel klaster 2 tahap digunakan dan CSO Standard Enumeration Area atau CEA digunakan sebagai unit atau klaster pengambilan sampel utama yang dipilih dengan probabilitas proporsional terhadap ukuran PPS. Masing-masing rumah tangga kemudian diambil sampelnya dengan menggunakan sampel probabilitas sistematis, mengikuti daftar lengkap semua rumah tangga di KLHS yang dipilih. 20 rumah tangga dipilih secara acak dari 2 KLHS yang menghasilkan total 400 rumah tangga pertanian. Lalu, dilakukan analisis produksi Stochastic Frontier dan model inefisiensi secara bersamaan diperoleh dengan menggunakan frontier di Stata. Stochastic Frontier Analysis merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mengestimasi batas produksi frontier dan juga mengukur tingkat efisiensi produksi. Nah, yang selanjutnya ada variabel yang digunakan untuk mengetahui inefisiensi pada petani jagung, yakni ada variabel pupuk kimia, jumlah benih yang ditanam, ukuran lahan, tenaga kerja yang digunakan dalam produksi menerima kredit, jumlah kunjungan penyuluhan, penggunaan benih hibrida, anggota asosiasi, memiliki ternak, pendidikan kepala rumah tangga, umur kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, jumlah pendapatan rumah tangga, dan pendapatan di luar pertanian. Pada analisis ini menggunakan beberapa hipotesis. Yang pertama ada H0 sama dengan 0 sama dengan 1 sama dengan titik-titik sama dengan 0. Hipotesis 0 menetapkan bahwa inefisiensi tidak ada dari model di setiap tingkat. Dan yang kedua ada H0 sama dengan 0. Artinya adalah hipotesis 0 menentukan bahwa inefisiensi bukanlah stokastik. Yang ketiga ada H0 sama dengan 1 sama dengan 2 sama dengan titik-titik sama dengan 0. Artinya hipotesis 0 menetapkan bahwa efek inefisiensi bukanlah fungsi linier dari masing-masing faktor inefisiensi. Dan yang terakhir adalah H0 mu sama dengan 0. Artinya hipotesis 0 menetapkan bahwa setiap tambak beroperasi di perbatasan teknis yang efisien dan bahwa efisiensi teknis yang sistematis dan acak dalam efek inefisiensi adalah 0. Nah, kali ini adalah hasil dan pembahasan. Dalam uji kemungkinan dilakukan untuk menguji hipotesis 0 bahwa translog stochastic frontier production fungsi dapat direduksi menjadi Cobb-Douglas. Statistik uji H0 sama dengan 0 dan H0 tidak sama dengan 0 seperti yang ditunjukkan pada tabel tadi memiliki nilai rasio kemungkinan 47,5 yang menyiratkan penolakan hipotesis 0 pada signifikansi 1%. Dengan kata lain, file model translog tidak direduksi menjadi model Cobb-Douglas dan karenanya merupakan model yang ideal. Pengujian
Spesifikasi model untuk inefisiensi teknis pada tabel tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 0 bahwa efek inefisiensi teknis tidak ada pada hipotesis 1 dan bahwa efek inefisiensi tidak bersifat stokastik pada hipotesis 2 ditolak. Yang berarti fungsi produksi tradisional belum cukup mempresentasikan data produksi jagung yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat inefisiensi dan bersifat stokastik. Hipotesis 0 ketiga menentukan apakah variabel termasuk dalam model efek inefisiensi tidak berpengaruh pada tingkat inefisiensi teknis. H0 sama dengan 0 sama dengan 1 sama dengan titik-titik sama dengan 0. Yang artinya hipotesis 0 ditolak yang mengkonfirmasikan bahwa efek gabungan dari variabel-variabel ini pada inefisiensi teknis signifikan secara statistik. Akhir hipotesis 0 mengeksplorasi pengujian yang menentukan setiap tambak beroperasi di perbatasan yang secara teknis efisien dan bahwa efisien teknis sistematis dan acak dalam efek inefisiensi adalah 0, maka ditolak karena adanya efek inefisiensi. Dan untuk tabel berikutnya dapat diketahui bahwa distribusi efisiensi teknis di 400 petani jagung cukup normal. Dari tabel ini juga menunjukkan bahwa 14,5% petani memiliki skor efisiensi kurang dari 30% dan 45,75% petani memiliki skor teknis di atas 50% dengan hanya 13,75% yang memiliki skor efisiensi teknis di atas 70%. Kesimpulannya, pada analisis ini digunakan untuk memperkirakan efisiensi teknis dan juga menentukan faktor-faktor khusus sosioekonomi dan pertanian yang mempengaruhi efisiensi teknis dalam produksi jagung di kalangan petani kecil di Zambia. Hasil studi menunjukkan bahwa skor efisiensi teknis rata-rata adalah 50% dan berkisar antara 2,2 dan 84,5%. Ini menunjukkan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan efisiensi teknis di antara para petani. Sebaran ukuran efisiensi teknis di tingkat petani menunjukkan bahwa 14,5% petani memiliki skor efisiensi kurang dari 30% dan 45,75% petani memiliki skor teknis di atas 50% dengan hanya 13,75% yang memiliki skor efisiensi teknis di atas 70%. Petani yang lebih tua menggunakan benih hibrida. Petani yang lebih tua menggunakan benih hibrida, mengakses kredit dan menerima lebih banyak kunjungan ekstensi menunjukkan skor efisiensi yang lebih tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.